Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan selamat memperingati Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 2023. Pada video kali ini saya akan membahas tentang perjalanan singkat sejarah Sumpah Pemuda. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dulu agar membantu channel ini lebih berkembang. Seperti apa sejarah singkatnya? Mari kita simak video berikut ini. Sejarah Sumpah Pemuda. Sejarah Sumpah Pemuda dilatar belakangi oleh kondisi Republik Indonesia yang mana saat itu masih dalam masa penjajahan Belanda. Dalam kondisi tersebut, para pemuda dari kelompok pelajar di Indonesia sepakat untuk mendirikan organisasi bernama Indonesische Studentenbond atau PPBI pada tahun 1926. Mereka semua mempunyai misi dan visi yang sama, bahwa kawanan penjajah yang mengekang Indonesia bisa disingkirkan dengan kekuatan serta persatuan semangat pemuda bangsa. Pada 30 April hingga 2 Mei 1926, Kongres Pemuda mulai digelar, yaitu pertemuan kelompok para pemuda Indonesia dalam skala nasional. Pertemuan tersebut disebut sebagai Kongres Pemuda I dan berlangsung di kawasan Lapangan Benteng, Jakarta. Maksud dan tujuan pertemuan itu untuk membahas strategi serta menyampaikan gagasan terkait cara membebaskan diri dari penjajah. Tak hanya itu, para pemuda ini turut mempertimbangkan banyak hal, mulai dari peran perempuan dalam merebut kemerdekaan, agama, hingga bahasa persatuan bagi Indonesia. Kongres Pemuda II. Masih tentang sejarah singkat Sumpah Pemuda di Kongres Pemuda I. Hasil pertemuan tersebut masih belum menemukan titik terang untuk bisa lepas dari genggaman penjajah. Berlanjut di Kongres Pemuda II yang berlangsung pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Pertemuan kali ini diselenggarakan di 3 tempat dengan konsentrasi pembahasan yang berbeda. 27 Oktober 1928, Kongres Pemuda II dilaksanakan di Gedung Katolik Jogenlingenbond, Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Kongres ini mengurai pembahasan soal sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemauan sebagai unsur persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia. 28 Oktober 1928, Kongres Pemuda II kembali berlanjut di Gedung Osjava Bioskop dengan pembahasan tentang pendidikan. Masih di tanggal yang sama, tetapi berada di tempat berbeda, yaitu di Gedung Indonesia Clubnis Keramat. Pembahasan di tempat ini sudah lebih mengerucut soal nasionalisme, demokrasi, dan isi rumusan satu visi. Setelah semua pembahasan di Kongres Pemuda II ditetapkan, para pemuda ini sama-sama memperdengarkan lagu Indonesia Raya karya Wage Rudolf Supratman. Lagu tersebut menjadi sesi penutup dari Kongres, sekaligus pembuka untuk mendeklarasikan rumusan hasil Kongres yang disebut Sumpah Setia atau Sumpah Pemuda. Isi Sumpah Pemuda. Pertama, kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam lahirnya Sumpah Pemuda. 1. Sunaryo Sastrowardoyo. Profesor Mr. Sunaryo Sastrowardoyo merupakan pemuda asal Madiun, Jawa Timur. Sunaryo berperan sebagai penasihat panitia dalam merumuskan Sumpah Pemuda dan pembicaranya. 2. Amir Syarifuddin Harahap. Amir merupakan tokoh pemuda dari organisasi Jong Batak, Bon, dan aktivis yang sangat anti-Jepang. Amir berperan sebagai bendahara Kongres Pemuda II.
Amir juga memberikan ide-ide brilian saat perumusan Sumpah Pemuda. Yang ketiga, Muhammad Yamin. Muhammad Yamin adalah pemuda asal tanah Minangkabau dan tokoh Jong Sumatera Nenbon. Dia juga terkenal sebagai sastrawan, sejarawan, budayawan, politikus, dan ahli hukum. Muhammad Yamin memberikan usulan agar bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan dalam Ikrar Sumpah Pemuda. Yang keempat, Djoko Marsaid. Djoko Marsaid adalah tokoh pemuda dari Jong Java. Pada Kongres Pemuda II, Djoko Marsaid berperan sebagai wakil ketua Kongres Pemuda II. Yang kelima, Sugondo Joyo Puspito. Sugondo Joyo Puspito berperan sebagai ketua yang memimpin jalannya kegiatan Kongres Pemuda II. Sugondo terpilih menjadi ketua Kongres atas persetujuan Muhammad Hatta karena ia adalah anggota Persatuan Pemuda Indonesia atau PPI. Yang keenam, Johannes Leimena. Johannes Leimena adalah panitia Kongres Pemuda I dan II. Johannes Leimena merupakan pemuda dari Jong Ambon yang berprofesi sebagai dokter dan politisi. Yang ketujuh, Sarmidi Mangun Sarkoro. Sarmidi Mangun Sarkoro merupakan aktivis pendidikan. Dia banyak berbicara soal pendidikan untuk rakyat Indonesia saat Kongres Pemuda I dan II. Bahkan, Sarmidi juga dipercaya untuk menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia pada tahun 1949 sampai 1950. Kedelapan, Johan Muhammad Chai. Johan berperan sebagai pembantu satu di kepanitiaan Kongres Pemuda. Dia adalah peranakan Tionghoa yang terlibat aktif di Kongres Pemuda II. Kesembilan, Romondor Cornelis Lefran Senduk. Senduk adalah dokter dan politikus Indonesia asal Minahasa, Sulawesi Utara. Dia merupakan anggota Jong Celebes yang berperan sebagai pembantu III pada Kongres Pemuda II. Kesepuluh, Muhammad Rohyani Suud. Rohyani Suud merupakan ahli hukum sekaligus ketua pemuda Betawi. Dia berperan sebagai pembantu V dalam Kongres Pemuda II. Kesebelas, R. Kaca Sungkana. Kaca Sungkana menjadi pembantu II di kepanitiaan Kongres Pemuda II. Dia merupakan perwakilan dari Organisasi Pemuda Indonesia atau Jong Indonesia. 12. Wage Rudolf Supratman. Wage Rudolf Supratman merupakan seorang wartawan, violinis sekaligus komponis handal di Indonesia. Dia menciptakan lagu Indonesia Raya dan memainkan lagu tersebut di hadapan peserta Kongres Pemuda II tanpa teks dengan biola untuk pertama kalinya. Yang ke-13, Theodora Atia Salim atau yang dikenal Dolly Salim. Dolly Salim juga merupakan salah satu tokoh penting Sumpah Pemuda, meski bukan anggota Kongres Pemuda II. Putri dari Agus Salim ini yang melantunkan lagu Indonesia Raya untuk pertama kali. Demikian video sejarah Sumpah Pemuda dan tokoh-tokoh yang terlibat di dalamnya. Semoga bermanfaat untuk kita sebagai pemuda dan pemudi agar bisa membangun negeri ini lebih maju lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.